Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustadz Eko dalam pelajaran matematika. Oke, pada hari ini, pekan ini kita akan belajar matematika, yaitu masih materinya operasi hitung pecahan, tetapi beda sama pekan-pekan sebelumnya. Kalau pekan-pekan sebelumnya itu tentang penjumlahan dan pengurangan, tapi kalau pekan ini kita masuk ke perkalian dan pembagian. Dan untuk KD-nya juga itu sudah KD yang kedua, yaitu menjelaskan pecahan desimal dan persen, serta melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Begitu juga dengan KI 4.2-nya atau KD 4.2-nya. Untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Sebelum kita melakukan pembahasan dan belajar matematikanya, marilah sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti kita akan belajar tentang perkalian pembagian, ya. Untuk pecahan yang pertama itu perkalian pembagian pecahan biasa, ya. Nanti juga dilanjutkan dengan pecahan campuran, lalu pecahan desimal, dan yang terakhir berbagai bentuk pecahan. Oke, yang pertama kita ke perkalian pecahan terlebih dahulu ya. Gimana konsepnya? Oke, untuk perkalian pecahan biasa. Oke, ini rumusnya yang harus kita ingat. Kalau kita ke perkalian pecahan biasa, dasarnya kita harus paham atau tahu yang namanya perkalian itu sendiri ya. Perkalian 1 sampai 10 kita harus sudah bisa. Jadi untuk perkalian pecahan biasanya insya Allah bisa kita selesaikan ya. Di mana misal itu A per B dikali C per D. Jadi sama ya, sama seperti perkalian biasa, langsung saja dikalikan A kali C, B kali D. Oke, langsung ke contoh soalnya saja. Misal contohnya 5 per 6 dikali 3 per 4. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Langsung saja 5 dikali 3, 5 dikali 3, lalu penyebutnya 6 dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 5 per 24. Ya, gimana dengan soal yang kedua? Gimana? Ya sama saja. 3 dikali 2, 4 dikali 5. Jadi penyebutnya 4 kali 5, pembilangnya 3 dikali 2. Ya langsung saja. Ya, berapa hasilnya? Iya, 6 per 20. Ya, ini salah. Ini harusnya 5. Ya. Oke, Ustaz ubah. Ini 4 kali 5. Jadi 6 per 20. 6 per 20 masih bisa disederhanakan? Iya, masih bisa. Sama-sama dibagi. Ya, langsung dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, 20 dibagi 2, ya 6 dibagi 2 tadi 3, berarti 20 dibagi 2 10, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya contohnya gini. 9 per 10 dikali 5 per 9. Ya, sama seperti tadi, kita kalikan 9 kali 5 itu 45. 10 kali 9, 90. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Lalu berapa lagi? Oke, 15 per 30. Ya. Oke, 15 per 30 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3 dulu ya, jangan langsung 5, karena 3 bisa dibaginya. Berapa hasilnya? 5 per 10. Nah, 5 per 10 bisa? Iya, bisa dibagi 5 sama dengan 1 per 2. Oke, ini cara yang tadi ya, perkalian lalu disederhanakan. Atau kita bisa juga langsung sederhanakannya dari soal yang seperti ini. Coba lihat, sama ya soalnya ya. 9 per 10 dikali 5 per 9. Lihat di sini, ada 9 sama 9. Ya, masih ingat perkalian silang kemarin? Ya, kalau 9-nya di atas sebelah sini, sama yang di sebelah sini ya,
kiri atas dan kanan bawah kalau sama, itu sama-sama dibagi, 9 dibagi 9 sama dengan berapa? 1. Jadi sama-sama 1. Jadi langsung tinggal dikalikan saja. 1 dikali 5, 5. 10 dikali 1, 10. Sama ya sampai sini ya. Ya, sama-sama dibagi 5 lagi, yaitu sama dengan 1 per 2. Atau mau lebih singkatnya lagi, coba kita lihat. Oke, soalnya 9 per 10 dikali 5 per 9. Kalau singkatnya, ini tadi kan sudah dibagi sama-sama 1 tuh, ya. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kanan atas dan kiri bawahnya. Nah, ya, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 langsung. Boleh kalau seperti ini. Sama-sama dibagi 5 langsung. Jadi kalau 5 dibagi 5, sama dengan 1. Lalu 10 dibagi 5, iya 2. Jadi hasilnya 1, ini ya, 1 ini dikali 1 yang atasnya juga, sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Jadi sama hasilnya ya, 1 per 2. Jadi boleh pakai cara yang seperti atas, lebih panjang caranya ya, atau singkat seperti ini, atau lebih singkat lagi seperti ini. Tapi saya sarankan kalau masih belum terbiasa untuk coret kanan kiri atas bawahnya ini, pakai cara yang seperti ini saja. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, coba buka buku pendamping matematikanya, halaman 14 bagian B. Ini soalnya. Nah, isilah kotak kosong dengan bilangan yang tepat. Coba kita lihat. Boleh di-pause dulu, silakan kalian jawab. Nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ya, oke, silakan kalian berhentikan dulu videonya ini, kalian isi, kalian jawab. Oke ya, Ustadz kasih waktu untuk kalian mengisi. Silakan di-pause. Oke, sudah? Kalau sudah kita lihat yang pertama, hasilnya berapa? Iya, 2. Karena 1 dikali 2, 2. Yang kedua, 12. 3 dikali 4 itu 12. Lalu 3. 2 kali 3 kan 6. Jadi hasilnya 3 yang di kotak ini ya. Oke, sekarang lihat ini hasilnya 45. Berapa kali 9 yang hasilnya 45? Iya, dikali 5. 45. Jadi nomor 5, berapa hasilnya? Iya, 3. Jadi 3 dikali 3 itu 9 ya. Oke, nomor 6. Iya, 12 juga. Lalu nomor 7? 18 ya. 6 per 18. Jadi 2 dikali 9 itu 18. Lalu 8? 1 kali 2 itu 2. Oke, coba lihat, perhatikan ya. Di sini tidak ada, di sini hanya mengisi kotak kosong dengan bilangan yang tepat saja. Ya, jadi kita hanya mengisi kotak kosong dengan bilangan yang tepat. Kalau di sini ada kata-kata disederhanakan, misal isilah kotak kosong dengan bilangan yang tepat dan disederhanakan, seandainya seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata sederhana, artinya ini harus disederhanakan lagi. Bisa tidak disederhanakan? Oh, kalau bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa cukup sampai 2/35. Oke. Nah, kalau ini kalau disederhanakan berapa? Iya, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya, yaitu 1/6 jawabannya, dan seterusnya. Ya, paham ya? Kalau seandainya ada kata-kata disederhanakan, artinya hasilnya tadi harus disederhanakan. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya tentang apa? Masih dalam perkalian, tetapi pecahan campuran ya. Oke, ini contoh pecahan campurannya ada E A per B, nah, dikali C per D. C per D-nya ini pecahan biasa. Gimana? Kita harus pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Masih ingat ya? Gimana caranya? Ya, caranya E A per B ini kalau kita jadikan pecahan biasa jadinya B dikali E ditambah A. Nah, ini ya. Jadi hasilnya F per B. Ustaz, apa ini huruf-huruf ini? Nggak ngerti saya. Ya, ini hanya permisalan rumusnya. Tapi kalau langsung ke contoh soalnya, insya Allah lebih bisa ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Biar lebih mudah, lebih paham. Ya, contoh soalnya, misal 4/5 dikali 2/1.
1/2. Jadi 4/5 dikali 2, 1/2. Yang mana kita akan ubah ke pecahan biasa? Iya, ini yang kita akan jadikan pecahan biasa. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 4/5 dikali 5/2. Ya, jadi 5/2 ini dapatnya dari 2 dikali 2 itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap, masih ingat ya? Untuk pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Oke, kalau sampai sini gimana lagi? Ya, sama seperti tadi, 20/10. 4 dikali 5, 20. 5 dikali 2, 10. Bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa, sama-sama dibagi 10. Atau kalian coret saja nolnya ini. Ya, bisa kalian coret nolnya ini. Ya, kalau ada nolnya di atas dan di bawahnya itu sama. Ya, kalau di sini ada 1, di bawahnya juga ada 1, dicoret 1. Ya, jadi sisanya 2/1. 2/1 itu berapa sih? Iya, 2/1 itu sama dengan 2. Atau bisa yang seperti tadi. Ya, atau bisa yang seperti tadi. Tadi kan 4/5 dikali 5/2. Oke, kalau seperti ini tadi, bisa kan kita langsung coret? Gimana? Iya, karena di sini ada 5-nya sama, ya 5-nya sama, kita coret aja, sama-sama dibagi 5, itu 1. Ini juga 1. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 4/2. Oke, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 juga. Iya, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2 jadinya 2/1. Sama dengan 2. Sama saja hasilnya ya. Oke, boleh yang pakai cara yang atasnya ini, boleh cara yang di bawahnya ini. Oke ya, paham ya? Selanjutnya, kita lihat contoh soal berikutnya. 3 dikali 1/2. Nah, 3 kali 1/2. Yang mana yang kita jadikan pecahan biasa? 3-nya ini. Jadinya berapa? Jadinya 3/1. Kok 3/1, Ustaz? Iya, sama seperti 2 ini tadi. 2/1 sama dengan 2, atau 2 dibagi 1. Yaitu 2. Jadi kalau 3 saja bisa kita buat pecahan 3/1. Ya. Oke, sampai sini bisa dikerjakan berapa hasilnya? Iya, 3/2. Kenapa 3 langsung 3/2? Karena nih, yang tadi ya, kita bisa langsung coretnya di angka 1. 1 dibagi 1 itu 1. Ya. Ya. Atau langsung bisa juga dikali. Karena nggak usah lagi dicoret, karena 1 tetap ya. Jadi 3 dikali 1 itu 3. 1 dikali 2 itu 2. Itu hasilnya 3/2. Nah, 3/2 ini bisa disederhanakan lagi tidak? Iya, bisa. Jadikan pecahan campuran. Jadinya berapa? Hasilnya 1/2. Oke, kita lihat lagi. Soalnya pada buku pendamping matematika halaman 15 bagian D. Ini soalnya. Yang kita kerjakan yang mana? Oke, coba kita kerjakan nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 10. Coba sama seperti tadi, Ustadz. Silahkan kalian untuk mengerjakan. Boleh di stop dulu videonya. Nanti kita lihat hasilnya benar atau tidak sama dengan yang Ustadz. Ya, oke, kita lihat hasilnya. Silahkan diberhentikan dulu. Kalian cari jawabannya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan dicek jawabannya apakah benar atau salah. Oke, kita lihat yang pertama. 2/3 dikali 2/4. Hasilnya 4/2, 12. Jadi 2 dikali 2 itu 4, 3 dikali 2 itu 12. Sama dengan 2/6, sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2. Jadi ini 2 dibagi 2 itu 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, sekarang 2/6 masih bisa disederhanakan? Iya, bisa. 1/3. Jadi 2 dibagi 2 itu 1. 6 dibagi 2 itu 3. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 berapa hasilnya? Iya, langsung kita coret saja. Jadi hasilnya 1/5. Nomor 3. Sama seperti tadi.
Ya, sama seperti yang atasnya. Coret satunya sama-sama dibagi 7 itu 1. Jadi 2 dikali 1 dan 1 dikali 10. 2 per 10. Bisa disederhanakan lagi? Iya, bisa. Yaitu 1/5. Oke, 1/5 ya. Lalu nomor 5. Mana yang kita jadikan pecahan biasa? Ya, 1/4-nya ini kita jadikan pecahan biasa. Jadinya berapa? Ya, jadinya 5/4 dikali 3/5. Nah, sama seperti tadi ya, kita coret saat 5-nya. Jadinya sisanya 3/4 ya. Ini kita bisa langsung kita coret ya, karena sama-sama dibagi 5. Jadi 1 dan 1 ya. Oke, selanjutnya kita nomor 6. Apakah jawaban kalian benar? 1/8 dikali 3/4. Jadi pecahannya 1/8 jadinya 9/8. Ya. Lalu dikali 3/4. 9/8 dikali 3/4 hasilnya 27/32. Nggak bisa disederhanakan ya nih ya? Iya, tidak bisa disederhanakan. Cukup sampai di sini. Lalu yang terakhir nomor 10. 2/4/5 dikali 2, 1/2. Nah, kalau dua-duanya pecahan campuran, kalian ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa. Berapa hasilnya? Iya, 40/5 dikali 5/2. Jadi 5 dikali 2 itu 10, ditambah 4. Oh, 14 ini ya, salah ini. Ini 14. Ya. Oke, ini 14, bukan 40. 14. Oke, jadi berapa? Ustaz ulang saja di sini ya. Ini salah ini. Oke, Ustaz ulang saja di sini. 5 dikali 2 itu 10, tambah 4 jadi 14. 14/5. Ya. Lalu dikali 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Jadinya 5/2. Nah, ya. Jadi kita lihat 5 sama 5, iya bisa kita coret atau 1 ya. Jadi sisanya berapa? Sisanya 14/2. Nah, kalau seperti ini bisa nggak disederhanakan? Iya, lihat. Ini 14 dibagi 2. Bisa ya, sama-sama dibagi ya. Sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi 2. Iya, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 7/1. 7/1 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 7. Bisa? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini tadi salah ini tadi ya. Oke, kita lihat berikutnya. Pembagian pecahan. Nah, kita masuk ke pembagian. Intinya kalau pembagian itu kalian juga harus bisa atau paham atau tahu jawaban dari perkalian itu sendiri, ya. Karena kalau pembagian itu konsepnya sama seperti perkalian, ada yang dibalik saja, ya. Contohnya ini, A per B dibagi C per D. Nah, lihat. Jadi, bagi ini, pecahan pembagian ini dijadikan perkalian. Ya, kita jadikan perkalian. Jadi A per B dibagi C per D ini jadikan perkalian dulu untuk mencari hasilnya. Tetapi posisi yang kedua ini, C per D ini, diubah menjadi D per C. Kita balik. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Oke ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Contohnya seperti ini. Nah, 7/8 dibagi 1/8. 7/8 dibagi 1/8. Ya, mana yang dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang? Iya, 1/8-nya ini. Ya, posisi yang kedua diputar, kita balik ya. Yang pembilang ini jadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Tandanya diganti perkalian. Ya. Oke, berapa hasilnya?
Hasilnya 7 dikali 8 berapa? Oh iya, karena ini bisa disederhanakan ya. Langsung saja 8 sama 8 ya. Tidak lagi kalian mencari 7 kali 8 karena ini 8, ini 8. Jadi hasilnya 7 per 1 sama dengan 7 ya. Karena bisa ini tadi ya, tidak harus kalian mencari 7 dikali 8 karena di sini pembilang yang kanan dengan penyebut yang di sebelah kiri itu sama. Jadi sama-sama kita bagi 8. Ya. Yang kedua, nah 21 per 10 dibagi 1 per 5. Sama ya, pembagian pecahan campurnya ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Tetap pembaginya tetap. Tetapi mana yang diputar, yang dibalik? Iya, 1 per 5-nya ini. Ya, jadinya 5 per 1. Tandanya langsung dikali. Ya, sama dengan berapa? Kita lihat di sini ada 10 sama 5. Sama-sama dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. Iya, jadi 5 dibagi 5 itu 1. 10 dibagi 5 itu 2. Jadi hasilnya 21 per 2. Bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa ya, karena di sini 21, tapi ini 2 ya, 21 per 2. Tapi kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadinya berapa? 10, 1 per 2. Ya. Jadi 2 dikali 10 itu 20, ditambah 1, 21. Oke. Soal yang kedua, soal ketiga, coba lihat. 5 per 8 dibagi 5. Sama ya, 5 per 8 dibagi 5. Kita kasih dulu pecahan untuk 5-nya ini. Jadinya berapa? Jadi kalau 5-nya sendiri jadinya 5 per 1. Ya. Kalau 5-nya sendirian atau angkanya yang sendirian, bukan pecahan, jadinya 5 per 1. Oke, sampai di sini kita putar menjadi perkalian. Mana yang kita putar, kita ubah? Iya, jadinya 1 per 5. Jadinya 5 per 8 dikali 1 per 5. Mana yang kita sama-sama bagi, kita sederhanakan? Iya, kita coret 5 sama 5-nya. Jadi 1 dan 1. Sama-sama dibagi 5. 1 dikali 1, 1. 8 dikali 1, 8. Ya. Oke, ini hasilnya 1 per 8. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat pada buku pendamping matematika halaman 9. Ini soalnya. Yang kita harus kerjakan nomor 2 dan 3 saja. Coba lihat. Nomor 2. Ya, sama ya. Jadinya 1 per 4 dikali. Nah, mana yang kita putar? Jadinya 3 per 2. Ya, 3 per 2. Jadi 1 dikali 3, berapa? Ya, 4 dikali 2. Jadi yang di posisi yang kedua ya, yang kita ubah menjadi 3 per 2-nya ini. Jadi 2 per 3 menjadi 3 per 2 pada posisi yang kedua. Posisi pertama tetap nggak usah kalian ubah, nanti kalian rubah. Ya. Jadi yang berapa ini? 1 dikali 3 dan 4 dikali 2? Iya, hasilnya 3 per 8. Oke, sekarang nomor 3 coba. Berapa hasilnya? Ya, kita lihat. 2 per 3. Nah, ya 2 per 3 yang dikali ini jadinya berapa? Iya, kita putar jadi 6 per 5. 6 per 5. Ya. Sama seperti tadi, 2 dikali 6 berapa? 2 dikali 6, lalu 3 dikali 5. Berapa 2 dikali 6? 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, kita lihat lagi yang ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya pada buku pendamping matematika halaman 9 tetap pada buku pendamping yang tadi yang bagian bawahnya. Kita coba nomor 1 dan nomor 2-nya. Oke, 1 7 per 8 dibagi 1 per 8. Berapa hasilnya? Iya, 5
15/8 dibagi 1/8. Jadi ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 8 dikali 1 berapa? 8 ditambah 7, itu 15. Lalu dibagi 1/8. Oke, sampai di sini mana yang kita ubah? Yang kita rubah 1/8-nya jadi 8/1. Oke, 8 sama 8 ya. Kita sama-sama bagi 8. Jadinya hasilnya berapa? 15/1 sama dengan 15. Oke, nomor 2 coba Ustadz tunggu. Kalian kerjakan. Ya, berapa hasilnya? Iya, sama seperti tadi ya, kita ubah dulu pecahan biasa, pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, lalu dibagi 1/4. Kalau sampai sini, mana yang kita putar? 4/1-nya, ya. Jadi 7 dikali 4 itu 28, 5 dikali 1 itu 5. Oke, jadi kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 5, 3/5. Jadi 5 dikali 5 itu 25, 25 ditambah 3 itu 28. Ya. Oke, sampai di sini materi kita ya. Insya Allah kalian bisa untuk menyelesaikan perkalian dan pembagian. Baik itu di pecahan biasa maupun di pecahan campuran. Ya. Intinya dasarnya untuk dasar dari materi ini kita harus bisa perkalian. Ya, kalau kelas 2 dulu perkaliannya dengan cara apa? Dengan cara penjumlahan berulang. Ya. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi perkalian 1 sampai 9, ya. 10 juga karena kalau 10 enaknya langsung 10, 20, kalau 1 juga sama. Ya, minimal dari 2 sampai 9 kalian harus bisa. Ya, kalau kalian bisa perkalian 2 sampai 9 atau dari 10 sampai dari 1 sampai 10, kalian bisa menyelesaikan soal pecahan pembagian dan perkalian tadi. Ya. Sampai di sini untuk pembelajaran kita sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustadz tutup. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya dengan pembahasan yang berikutnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.